Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus melimpahkan nikmat karunia pada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan kita, manusia paling mulia di muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak akan mendapat limpahan syafaat dari beliau SAW di hari akhir. Terima kasih saya haturkan terutama kepada Ketua DKM, Bapak Dr. Asep Saifuddin, Bapak Pembina, Bapak Majen Purnawirawan Swadi Atma, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sharing tentang sedikit ilmu yang menjadi profesi saya, dan terus terang saya agak grogi karena berhadapan dengan para inohong. Saya perlu sampaikan barangkali apa itu sebelum menyampaikan penyangkalan bahwa saya bukan ahli agama, saya tidak pernah berpotensi menjadi ustadz. Nah, itu saya hanya menyampaikan sebatas profesi saya. Kebetulan saya dari medis, jadi yang saya sampaikan adalah dalam bidang kedokteran atau kesehatan, sesuai dengan habitat saya, makom saya. Petang ini saya akan sampaikan tentang medical Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama yang baik, ada di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran, antara lain di dalam surat Al-Hasr, surat ke-59, wallahu wari'ul musawwirul lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwa azizul hakim. Dialah Allah yang maha menciptakan, maha mengadakan, maha membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan ada di bumi. Dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Tentang ini saya akan sampaikan Asmaul Husna yang pertama dan kedua, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah mafhum, Ar-Rahman adalah sifat Allah yang diberikan kasih sayang itu pada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hanya orang-orang yang beriman. Sudah sepantasnya kita semua selalu bersyukur atas sifat pengasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita ingat bahwa kita semua, kita masing-masing adalah orang-orang pilihan. Kita turun ke bumi, lahir dengan bersaing dengan sekian ratus juta kompetitor kita. Nanti kan kita lihat bagaimana proses kita tercipta melalui rahim ibu. Di dalam surat An-Nisa tadi, Allah menyeru pada manusia untuk bertakwa kepadanya yang telah menciptakan
manusia dari jiwa yang satu, Nabi Adam, dan darinya Allah menciptakan Siti Hawa. Dari kedua-duanya Allah memperkembangbiakan banyak laki-laki dan wanita. Dan Allah menyeru kepada manusia untuk bertakwa pada Ilahi, yang dengannya kita sekalian saling meminta. Dan kita dianjurkan untuk menjaga silaturahmi seperti yang sekarang kita lakukan, dan setiap kali Bapak-bapak, khususnya di KM Masjid Nurul Hikmah, mengajak kita untuk selalu bersilaturahmi. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan Maha mengawasi. Kita akan lihat bagaimana proses terjadinya kehamilan sesuai dengan ilmu saya. Ya. Kita tahu bahwa kehamilan akan terjadi jika ada dua makhluk manusia bertemu. Maksud saya, akang dengan teteh, ya. Bukan akang dengan AA, bukan mas dengan akang, ya, tetapi AA dan teteh, mas dengan mbak, abang dengan kakak. Insya Allah itu akan bertemu, menjadi akan timbulnya suatu kehamilan. Sedangkan kalau Herman bertemu dengan David, tidak akan menjadi kehamilan. Sekian puluh tahun yang lalu kita digegerkan dengan gambar di media sosial tentang laki-laki yang bisa hamil. Pada awal tahun 2000, saya masih ingat itu. Waktu itu belum lazim istilah hoax, ya. Ada yang percaya, oleh karena ada fotonya seorang laki-laki dengan perut yang besar dan ada janin di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, dan teknologi apapun juga tidak mungkin seorang laki-laki akan bisa hamil. Kecuali barangkali kalau ada pertemuan dengan sel telur menjadi buah kehamilan dan dititipkan ke dalam rongga perut si laki-laki. Nah, kita lihat di sini pada gambar ini adalah organ reproduksi wanita. Maaf, paling bawah itu adalah vagina. Kemudian di atasnya ada rahim, dimulai dengan leher rahim. Lalu di atasnya ada badan rahim. Di kiri kanannya ada organ yang memiliki saluran, itulah saluran telur atau tuba, fallopiae. Dan di ujungnya sana ada hidung telur atau ovarium yang memproduksi sel telur setiap bulan dan menghasilkan juga hormon. Setiap kali laki-laki berhubungan dengan wanita, maka akan terpancarlah sperma di dalam vaginanya. Kemudian dia akan masuk ke dalam leher rahim, terus selanjutnya naik ke atas ke badan rahim. Kemudian sel sperma tadi akan masuk ke dalam saluran telur, dan di ujung dari saluran telur dia akan bertemu dengan sel telur yang diturunkan dari ovarium atau hidung telur. Tampaknya sederhana, oleh karena siapa yang melakukan itu biasanya tanpa pikir panjang, tidak lama kemudian akan bisa jadi hamil kalau tidak ada pemakaian alat-alat kontrasepsi. Nah, ketika sel telur sudah sampai ke ujung dari saluran telur, maka dia akan dikerubungi oleh banyak sperma yang berusaha untuk masuk ke dalam sel telur tadi. Kita lihat di sini anatomi dari sperma. Ya, sperma itu panjangnya, kepalanya saja kira-kira 5 mikromikron. 5 mikrometer. 1 mikron atau 1 mikrometer adalah per 1000 milimeter atau 1 per sejuta atau 1 per sejuta meter. Di belakang dari kepala si sperma ada lehernya kecil, kemudian ada bagian yang agak panjang, lalu ekornya. Kepalanya hanya 5 mikrometer, tapi kalau
satukan dengan ekornya, maka dia akan berukuran sekitar 50 sampai 60 mikrometer. Ya. Di dalam bagian yang di belakang dari leher sperma itu adalah bagian yang mengandung mitokondria, yaitu pusat energi untuk pergerakan si sperma. Ya. Seperti barangkali gerbong pembangkit tenaga di kereta api. Jadi khusus untuk itu. Ya. Kita bisa membayangkan betapa cepatnya pergerakan sperma dari mulai masuk sampai masuk ke dalam rahim itu memakan waktu kira-kira 15 sampai 45 menit, jadi cepat sekali. Mungkin tidak terlalu mudah untuk bayangkannya, tapi kita lihat di sini. Ya. Jadi setelah masuk ke vagina, sperma tadi lalu masuk ke leher rahim, kemudian dia masuk ke badan rahim dan bertemu dengan sel telur di ujung dari saluran telur. Setelah terjadi pembuahan, inti sel telur bertemu dengan inti sperma, maka akan turun lagi ke rongga rahim dan akan dititipkan di situ, implantasi di badan rahim. Saya ingin Bapak Ibu bisa membayangkan betapa usaha dari sperma untuk menemui sel telur. Ya. Jadi kalau kita samakan, analogikan sperma dengan tinggi badan manusia Indonesia, kira-kira sekitar 160-170 barangkali, maka panjang vagina itu kalau kita lihat adalah kira-kira dari Raja Mandala sampai ke mulut tol. Ya. Jadi kita berenang tidak sendiri, tapi dengan banyak kompetitor di situ, tidak hanya 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, tetapi sampai ratusan juta. Jadi bayangkan dari Raja Mandala sampai ke pintu tol itu ratusan juta bersaing untuk sampai ke pintu tol atau tadi di leher rahim, ya, di leher rahim. Nah, di sini leher rahim. Kemudian sperma yang tadi sampai ke leher rahim masuknya kan ratusan juta sampai 200-300 juta. Tapi yang masuk sampai ke leher rahim itu hanya 1/10-nya. Kira-kira sebanyak 10 juta. Di leher rahim ada lagi hambatan yang lain. Ya, ada lendir yang menghalangi masuknya sperma. Yang akan masuk ke dalam rongga rahim hanya kira-kira 1/10-nya. Jadi dari 10 juta, taruhlah misalnya 100 juta yang masuk, sampai leher rahim 10 juta, masuk ke dalam rongga rahim 1 juta, dan dari situ akan bergerak sampai ke dalam saluran telur. Sel telur itu keluar setiap bulan. Bisa dari ovarium kanan, bisa dari ovarium kiri, tapi tidak pernah dua-duanya, hanya satu sekali dalam waktu 1 bulan. Maha besar Allah, ketika ovarium kiri mengeluarkan sel telur, maka rombongan sperma tadi akan masuk ke dalam saluran telur yang sebelah kiri. Tidak ada yang tiba-tiba melenceng masuk ke sebelah kanan, ya. Kecuali punya sperma-sperma yang agak bego, itu dia akan masuk ke tuba yang lain, tidak akan sampai ke sel telur. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa perjalanan sperma sampai menemui sel telur itu sangat-sangat sulit. Ya. Pertama, di vagina ada hambatan, antara lain keasaman vagina. Jadi sperma yang loyo, yang kurang gizi, yang tidak tahan uji itu akan mati di vagina. Tinggal 1/10-nya yang masuk ke dalam leher rahim. Kemudian di leher rahim, sperma yang tidak kuat dengan hambatan dari lendir leher rahim itu juga akan mati di situ. Tinggal 1/10-nya masuk ke dalam badan rahim dan itu akan dibawa oleh gerakan cairan dalam rongga rahim masuk ke dalam saluran telur.
Yang masuk ke dalam saluran telur itu hanya beberapa saja, kira-kira ratusan sampai ribuan. Ya, jadi dari sekian banyak jutaan, puluhan juta, ratusan juta sperma yang masuk, hanya sekitar ratusan sampai ribuan yang masuk ke dalam sel telur, saluran telur untuk menemui sel telur tadi. Nah, jadi dari itu Pasteur itu rombongan sperma yang seperti tadi akan berenang lagi, terus bersaing sampai ke daerah kira-kira di eh, di mungkin Tanjung Sari atau di eh, Jatinangor, ya, sampai Jatinangor. Kemudian menunggu di situ, ya, masuk ke dalam saluran telur, masuk ke dalam menuju ke arah daerah Sumedang. Ya. Sedangkan sel telur akan turun dari ovarium, dari hidung telur, dari kira daerah Songgeang itu dia akan turun menuju ke Sumedang untuk bertemu dengan sperma. Ya. Kita lihat di sini bahwa sperma yang sudah mengerumuni sel telur juga tidak otomatis bisa masuk. Hanya dipilih satu saja yang masuk ke dalam sel telur. Dan tidak mudah. Ya. Tadi kita lihat anatomi dari sperma, bahwa di ujung itu ada kepalanya. Kepala dari sperma. Di ujung lagi ada namanya akrosom. Akrosom tadi akan menghasilkan enzim untuk membuka sel telur. Di sel telur itu diliputi oleh namanya zona pellucida. Ya. Tidak bisa masuk sperma kalau tidak punya enzim tadi itu, pemecah lapisan tadi itu. Begitu dipecahkan dengan enzim, bahkan terbukalah sedikit zona pellucida tadi dan masuklah hanya kepalanya saja ke dalam sel telur. Intinya akan bertemu, yang sel telur bertemu dengan inti sel sperma dan terjadilah pembuahan. Setelah masuk satu sel sperma, maka lapisan tadi akan menutup kembali. Akan menutup kembali dan tidak boleh ada sperma yang lain yang bisa masuk ke dalam sel telur. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, kalau sudah menakdirkan laki-laki menjadi hamba, menjadi makhluk yang ulet, ya, untuk sampai ke sperma dia harus bergerak dari Raja Mandala sampai ke Sumedang, bersaing dengan ratusan juta pesaingnya. Ya. Dia harus tahan uji, harus punya determinasi yang kuat untuk menuju ke buah hatinya. Apa yang bisa kita ambil dari perilaku sel telur? Begitu masuk sperma, maka dia tutup, tidak boleh ada yang lain masuk. Ya. Seolah menggambarkan bahwa itulah wanita yang setia. Ya. Tidak boleh ada yang mengganggu saya kalau sudah dipinang oleh laki-laki yang lain. Ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari alam di sekitar kita. Nah, setelah terjadi pembuahan, inti sel telur bertemu dengan inti sperma, kemudian namanya itu zigot, akan turun ke dalam rongga rahim. Kira-kira 5 hari, maka akan ditanamkan di dinding rahim. Untuk selanjutnya dia akan berkembang menjadi embrio dan seterusnya sampai 9 bulan dan lahir setelah umur 9 bulan atau lebih sedikit. Ya. Kebetulan organ ini namanya rahim. Ya. Menggambarkan betapa kasih sayang yang murni itu hanya ada pada ibu. Rasul menjawab ketika ada yang menanyakan pada siapa saya berkhidmat? Ibumu. Siapa lagi setelah itu? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ya, jadi benar-benar wanita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan dialah yang memiliki kasih sayang yang murni kepada putra-putrinya. Kita lihat di sini, setelah sel telur dibuahi menjadi zigot, kemudian ditanamkan di dinding rahim, maka selanjutnya
Kalau tidak ada masalah, maka dia akan bisa hamil, bisa terus berkembang sampai ke usia cukup bulan. Ini adalah gambar dari rahim secara sagital. Ya. Jadi ini adalah tempat nidasi atau ditempatkannya sel telur yang telah dibuahi tadi di dalam rahim. Di depan rahim itu ada kandung kemih, di belakang ada usus, ya, usus besar. Nah, ini adalah gambar dari rahim diisi oleh bayi yang sudah cukup bulan. Jadi kita lihat mengapa kebanyakan bayi itu lahir dalam keadaan kepala di bawah, oleh karena bagian atas dari rahim itu bagian yang besar, ya. Dan pantat dengan tungkai itu adalah bagian terbesar dari bayi, lebih besar daripada kepala. Jadi kepala ada di bawah sesuai dengan ukuran rongga yang ada di dalam rahim. Di kiri kanan itu kita lihat pembuluh darah yang besar-besar. Ya. Itu makanya sebabnya pada kehamilan dan persalinan itu sangat mudah terjadi perdarahan, oleh karena pembuluh darah yang ada itu akan melebar lebih dari ukuran yang normal. Bapak Ibu silakan kalau ada yang komentar boleh interupsi ya, daripada nanti lupa. Nah, lama waktu hidup sperma itu adalah kira-kira setelah masuk ke dalam tubuh ibu 5 hari. Sedangkan sel telur hanya 1 hari. Jadi sel telur hanya 24 jam dan dia begitu jual mahal, dia tidak sama umurnya dengan sperma. Sperma harus menunggu sekian hari baru dia akan turun untuk bertemu dengan sperma tadi. Tadi saya lupa katakan, ya. Jadi bahwa pada leher rahim itu ada lendir yang dikeluarkan di situ, dan sperma yang masuk itu akan diberi booster berupa tenaga yang dilipat gandakan pada mitokondrianya. Jadi dia itu akan diberi tambahan kekuatan, dia akan makin cepat sehingga bisa menembus masuk ke dalam badan rahim. Sekali lagi, sperma yang loyo, yang kurang gizi, yang kurang determinasi, kurang semangat, itu akan gugur, hancur di tengah jalan. Jadi saya senantiasa mengingatkan kita harus selalu bersyukur bahwa kita ada sebetulnya manusia pilihan. Kita adalah satu dari sekian ratus juta sperma pesaing kita. Kalau saja jumlah sperma itu kira-kira 210 juta, itu kira-kira sama dengan jumlah penduduk Indonesia, ya. Jadi hanya satu dari seluruh penduduk Indonesia yang akan dipilih. Siapa yang dipilih? Ya seyogianya presiden itu adalah mewakili 270 juta rakyat Indonesia, ya. Harusnya ada yang paling hebat, paling bagus, paling jujur, ya, paling cinta kepada rakyat. Nah, kalau ternyata tidak demikian, ya itulah nasib kita, ya. Itulah takdir, walaupun hanya takdir mualak yang masih bisa diubah oleh ikhtiar manusia. Saya tidak akan melenceng ke politik, nanti saya disemprit oleh Pak DKM. Ya. Ini saya teruskan karena ada beberapa kelainan yang bisa terjadi pada organ reproduksi wanita. Ya. Pertama, oleh karena terlalu banyak anak. Ya. Oleh karena itu sekarang kan ada program KB, dan para ahli medis dan kependudukan Indonesia sudah seret kampanyekan program KB, oleh karena sudah ada lampu hijau dari para ulama bahwa KB boleh dilakukan menurut syariat Islam, ya. Karena ada contohnya azal pada zaman Rasulullah SAW. Ini adalah
foto waktu kami mengadakan seminar terkait dengan rencana pemerintah untuk memberikan alat kontrasepsi kepada remaja dan anak sekolah. Ini pembicaraan terakhir adalah Profesor Atif Latiful Hayat. Nah, Asep, ini kami para pendidik merasa terganggu dengan isu itu dan mudah-mudahan undang-undang tersebut nomor 17 tahun 2023 dibatalkan oleh pemerintah. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan alat reproduksi antara dengan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah setiap cara atau obat yang dapat mencegah persatuan antara sperma dengan sel telur untuk menghasilkan suatu kehamilan. Ya. Di Indonesia banyak sekali alat kontrasepsi, tetapi terus terang sebetulnya belum ada yang ideal, ya. Belum ada yang safe 100%, belum ada yang efektif 100%, belum ada yang bisa terima dengan oleh semuanya, kemudian bisa dikembalikan fungsi kesuburannya, murah, itu belum ada yang ideal. Kalau yang murah kadang-kadang tidak efektif, ada yang efektif tapi mahal. Ya. Oleh karena itu di Indonesia dipakai sistem kafetaria. Para calon akseptor menanyakan pada bidan atau dokter mana yang paling cocok, dan nanti dokter atau bidan akan menjelaskan mana yang kira-kira cocok untuk ibu atau bapak. Alat KB mana yang banyak dipakai? Ini gambaran yang paling banyak adalah pil, ya. Kemudian sterilisasi wanita, lalu kondom. Tapi ini adalah gambaran di Amerika. Sedangkan di Indonesia adalah seperti ini. Yang paling banyak adalah suntikan, KB suntik. Kemudian pil. Jadi cara-cara KB yang tidak begitu terjamin efektivitasnya. Nah, kelainan kedua adalah kelainan yang diderita oleh reproduksi wanita yang berupa kanker. Ya, jadi yang pertama tadi oleh karena terkait dengan banyaknya anak, yang kedua adalah oleh karena perilaku seksual pada masa remaja. Ini gambar dari leher rahim. Jadi yang paling banyak adalah kanker paru di dunia itu oleh karena kita lihat di mana-mana orang merokok, bahkan anak kecil juga sudah merokok. Ya. Yang merah itu adalah yang pada wanita. Paling banyak adalah payudara, kemudian leher rahim dan seterusnya ke bawah. Kalau kita lihat angka kematian di Indonesia, ternyata kematian karena kanker itu cukup tinggi, ya. Jadi peringkat ke-6 atau ke-5 sekarang, ya. Yang paling banyak tetap infeksi, dan kedua terkait dengan perilaku berkendara orang Indonesia, kecelakaan lalu lintas. Kemudian penyakit kardiovaskuler, jantung itu sebetulnya bukan nomor 1 atau nomor 2, ya. Jadi gagasan dari Menkes yang lalu untuk membuat pabrik dan rumah sakit khusus untuk memasang ring itu sebetulnya tidak realistis, ya. Dan para dokter sudah menyampaikan protesnya. Nah, inilah kanker serviks atau leher rahim. Kita lihat di sebelah kiri atas sampai ke kanan bawah. Jadi tidak tiba-tiba perkembangannya, makan waktu yang lama, bertahun-tahun. Jadi selama waktu itu, kalau ibu-ibu rajin ke dokter, maka bisa dideteksi sebelum sampai ke tahap kanker. Nah, ini adalah peta Jawa Barat dan Banten. Yang berwarna coklat adalah daerah-daerah yang kita sebut dengan kantung-kantung kanker serviks. Jadi banyak para penderita yang dikirim ke Hasan Sadikin berasal dari Pantura. Kenapa begitu? Oleh karena di sana banyak namanya faktor risiko, ya. Hubungan seksualnya pada usia yang sangat muda mereka dinikahkan dulu, ya, sekarang mungkin tidak. Kemudian sering kawin cerai di sana dan lain-lain, ya. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang ada pada mereka yang menderita kanker serviks, yang tidak ada pada mereka yang tidak menderita kanker serviks. Hubungan seksual dini belasan tahun sudah berhubungan, hamilan dini, ganti-ganti partner atau kawin cerai, ya. Lalu anak yang banyak,
Lalu yang merah itu adalah penyebab pasti dari kanker serviks, yaitu adanya infeksi dengan virus HPV. Ya. Nah, ini adalah gambar dari sangkang virus yang dibikin menjadi bahan untuk vaksin virus HPV. Jadi selain dari vaksinasi yang mahal, maka sebetulnya kanker leher rahim bisa dicegah dan melakukan penyuluhan. Penyuluhan yang baik adalah hubungan seksual monogami. Ya. Bapak satu, ibu juga satu. Saya pernah mendapat pasien di Hasan Sadikin, seorang kepala desa membawa istrinya kanker serviks. Ya. Dioperasi, sembuh. Sekian tahun kemudian dia bawa istri yang lain lagi, kanker serviks juga. Jadi rupanya si bapak itulah yang menjadi agen penular dari virus tadi kepada istri-istrinya. Ya. Kemudian tunda usia pernikahan, kalau bisa 20 tahun ke atas. Tunda kehamilan dini, jarangkan kehamilan jika sudah hamil. Kemudian perbaiki kebersihan pribadi, harus bersih betul. Perbaiki sanitasi lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan itu sangat berperan di dalam timbulnya kanker di negara-negara berkembang. Leher rahim, kanker lambung, usus, itu semuanya terkait dengan kesehatan lingkungan. Ya. Stop merokok dan perbaiki gizi. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang tidak terlalu banyak. Kalau ada pertanyaan atau masukan, koreksi, silakan Bapak Ibu sekalian. Izin ya Bapak-Bapak. Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Semoga ada manfaatnya dan mungkin ini program yang bagus dari DKN untuk ke depan kita bergiliran menyampaikan sharing sesuai dengan profesi yang ada pada pemateri tersebut, pembicara tersebut. Saya ingin menutup dengan sabda Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 Asmaul Husna, yakni 100 dikurangi 1. Barang siapa menjaganya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga. Menjaga tentu saja tidak hanya menghafal, tetapi juga menghayatinya, memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa faidah dari kita menguasai atau menghafal, mengetahui Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim? Dikatakan bahwa dengan mengingat itu maka kita akan penuh kasih sayang kepada orang-orang di sekeliling kita, pada orang-orang terdekat dengan kita, keluarga kita, dan Ar-Rahman Ar-Rahim sangat bagus untuk kita pakai sebagai diri setiap hari, ya Rahman ya Rahim, dan sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang meminta sesuatu, maka pembukanya adalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian barangkali yang disampaikan, yang benar dari Allah semata, yang salah dari saya. Kita tutup dengan salatul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.